Mantan Kasat Satpol PP Maluku Barat Daya Daniel Saknosiwi menjelaskan jika apa yang disampaikan oleh Kabid Satpol PP Andreas tidak berdasar kalau dirinya dituding menerima sejumlah uang dari saudara Andreas. Dirinya mengaku jika yang ditudingkan kepadanya tidak benar. Karena itu dalam jangka waktu dekat, mantan Kasat Satpol PP itu akan melaporkan tudingan ini kepada pihak yang berwajib agar bisa ditindak sesuai hukum yang berlaku. 16 November itu juga anak-anak sementara selalu dong demo-demo di sekretaris gugus. Nanti tanya Pak, kau yang pilih saja. Nah, lalu beta bilang, bagaimana Pak Andre? Ini kan belum? Su bayar kan belum? Bilang kata belum. Nah, jadi uang itu sementara beta susah tahu sampai situ. Oh, dibilang dia cari itu kapan lu bayar 16 juta, 17 juta, 17 juta datang kasih di beta sebagian. Ya. Dari bukti yang tanggal 16 itu, kenapa kalau 16 November itu beta rasa bahwa uang yang setelah dicairkan itu dia yang kasih gaji di anak-anak tanpa ada satu tanda bukti yang pimpinan tanda tangan. Kalau dia pintar, pada saat dia bayar itu pasti mengetahui kepala dinas Satpol PP. Tapi ini kan tidak. Dan uang itu setelah dicairkan, 1 sen pun dia tidak pernah laporkan di Meta. Jadi kita akan punya penjelasan itu Bapak. Soal perekrutan, soal pengaturan nama-nama yang jaga di gugus tugas itu menurut Pak PLT Sekretaris diatur bersama antara Pak mantan Kasat sama Korlang. Oh, itu katanya sekretaris jabat Pak Polnya, jabat sekretaris dia tidak tahu nama apa soal rekrut nama-nama untuk pengamanan tersebut. Ya, jadi masalah untuk rekrut nama-nama itu juga saya pimpinan dan mendelegasikan kepada kepala seksinya. Karena dia adalah seorang pejabat eselon 4 yang bertanggung jawab dan bisa membuat dia punya daftar penjagaan dan dia punya hak untuk membayarkan, mereka punya insentif. Dan pada saat pembayaran setidaknya saya harus tahu daftar itu supaya keabsahan saudara menyerahkan uang di siapa-siapa itu pimpinan juga tahu. Tapi ini kan saudara melakukan itu tanpa ada koordinasi, tanpa ada mengetahui lalu kita mengakui itu pembayaran. Sekretaris yang ini Pak? Pada saat dia bagi uang juga saya tahu kira-kira siapa yang ini dia. Sekretaris pun tidak, beta pun tidak, beta lain, apalagi sekretaris kayaknya seperti itu. Jadi dia mengaku kalau kemudian uangnya setelah diambil, dia pakai sebagian pakai bayar yang mesti ada. Lalu kemudian sisa 9 juta itu dia kasihkan 3 juta ya pada beta tahu itu. Makanya beta bilang, kapan dan di mana saudara kasih uang di saya dengan satu bukti. Seorang pimpinan itu harus bukti-buktinya. Sehingga pada saat terjadi begini kan harus saya. Beta tiba-tiba dia kasih ini. Beta tanya, wah ini pun jalur dari mana? Tapi kalau memangnya selama ini daftar pembayaran saya selalu itu di situ mengetahui pimpinan. Kepala dinas tidak dan sekurang-kurangnya seorang sekretaris dinas. Tapi ini kan dia langsung ambil alih. Kira-kira yang mengabsahkan pembayaran itu siapa? Itu hukumnya seperti itu, Bapak. Ada peluang untuk kemudian Pak Kasat bisa memproses ini secara soal pencemaran nama baik dan beta akan melaksanakan karena apa? Di situ beta baca itu beta arahkan untuk beta punya kepentingan pribadi. Ini dipasel loh. Lepas dari itu kan beta pun pribadi terancam. Iya, beta juga ada gaji, harus ada gaji sama saja. Nah, harus bicara begitu. berarti waktu perekrutan nama-nama setelah Pak Kasat mendelegasikan itu ke dia, ya. Tapi setelah soal uang dia sering kembali melaporkan. Dia sering laporkan bahwa Bapak beta cair 17 juta sekian ini. Karena beta lihat kwitansi yang ada di Metros itu. Bodong kasih naik. Seakan-akan dia ambil alih. Ya. Terus beta lihat di kwitansi juga dia yang tanda tangan. Penerimanya saudara. Tapi secara jalur hukumnya, saudara harus punya daftar pembayaran mengetahui pimpinan. Setidaknya itu. Harus jangan hanya ambil uang saja lalu mendiamkan diri terus kata masalah baru bilang beta atau sebagian mana bukti yang beta minta dari. Selain itu, Saknosiwi juga mengaku
jika dirinya selama 3 bulan terakhir gaji dan tunjangan lainnya berupa insentif perjalanan dinas yang merupakan haknya diblokir tanpa adanya konfirmasi. Merasa dirinya dirugikan, Sakno Siwi mendatangi Sekretaris Daerah Maluku Barat Daya, Alfonsius Syamiloi, untuk mengkonfirmasi haknya yang selama ini diberikan pemerintah daerah tanpa adanya pemberitahuan resmi. Sementara itu, Syamiloi yang dikonfirmasi tidak mengetahui adanya pemblokiran gaji. Ane pun gaji jalan, karena Ane punya hukuman ini kan bulan. Terus yang berikut dari kawan jawab kata, Pak, beta kira gaji ada jalan. Ya berarti ini dia amannya gimana? Padahal beta tanya di BKD, tiba-tiba BKD yang kasih keluar seperti itu. Itu soal kenangan gaji itu apa kewenangan BKD? Sentang.